Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Dari yang mana nih, Bang Karni? Dari yang raja kecil? Dari raja kecil. Ada pertanyaannya, biasanya dia punya padanan. Ada raja kecil, ada raja besar. Nah, raja kecilnya siapa kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu raja kecilnya siapa, kita tidak bisa mengidentifikasikan raja besarnya siapa. Tapi raja Jawanya kita tahu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mulai dari situasi terkini ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Nurdin sama Ray Rangkuti tadi, memang ini situasi yang membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena apa yang dikatakan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan presiden itu dalam prakteknya sulit dijalankan. Apakah ini terjadi dari setiap kekuasaan-kekuasaan? Pasti terjadi. Kalau orang katakan begini, ketika lu menjadi bagian dari istana, maka lu punya akses yang sangat luas, lu punya kekuatan yang sangat besar, lu bisa mendapatkan finansial yang juga luar biasa. Kan itu yang kemudian membuat orang berebut menjadi bagian dari lingkaran istana, kira-kira seperti itu. Nah, konsekuensinya apa situasi itu? Konsekuensinya istana itu menjadi tempat yang sangat rumit. Di situ ada saling intrik, di situ ada saling berkompetisi. Ketika kompetisinya sehat, mereka berlomba dalam kerja. Ketika tidak sehat, mereka akan saling menjelekkan. Nah, kalau begitu, lalu siapa yang dimaksudkan dengan adu domba? Adu domba tidak mungkin diarahkan pada mereka yang di luar istana. Adu domba itu hanya mungkin dilakukan secara efektif oleh mereka yang berada di dalam lingkaran istana sendiri. Jadi menurut saya pidato itu lebih pada kritik otokritik. Ada sesuatu di dalam istana. Apakah sesuatu itu kita nggak ngerti. Siapa yang bermain yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga kita nggak ngerti. Tapi yang pasti itu tidak di luar. Kenapa? Karena nggak ada kepentingannya orang di luar istana untuk melakukan hal itu. Satu. Kedua, yang paling mungkin adalah untuk melakukan adu domba secara efektif, itu dia diterima oleh para pihak yang ingin diadu. Diterima oleh Jokowi, diterima oleh Prabowo. Nggak mungkin efektif kalau tidak diterima oleh salah satu. Kalau kita bicara divide et impera zaman kolonialisme dulu, ketika kolonialisme masuk, dia harus masuk dan diterima oleh para kelompok itu baru dia efektif melakukan adu domba. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan. Artinya clear. Pertama, itu terjadi dalam lingkaran istana. Termasuk raja kecil tadi. Raja kecil yang disebutkan tadi kan ada dalam birokrasi toh. Kalau salah tolong dikoreksi. Bagian dari birokrasi. Kenapa dia dianggap menjadi raja kecil? Berarti dia punya power dong. Dia punya kekuatan dong. Kalau raja berarti dia punya rakyat dong. Kalau kita mau tafsirkan. Gitu loh. Mungkin nggak kemudian misalnya mereka yang tidak punya rakyat dianggap atau disampaikan sebagai raja kecil. Kalau begitu, maka bisa lebih sempit lagi nih. Ketika analisanya raja kecil atau raja besar pasti punya rakyat. Pasti dia memimpin. Kalau dia tidak memimpin sebuah kelompok rakyat, sebuah komunitas rakyat, maka dia tidak disebutkan sebagai raja. Oke, siapa itu? Ya diidentifikasi saja. Siapa yang memang dianggap punya rakyat. Jadi sebenarnya gampang tanpa harus menyebut nama. Arahnya kemana? Misalnya begini. Bung Rocky tiba-tiba jadi bagian dari birokrasi itu. Tapi dia nggak punya rakyat.
Dia tidak memimpin siapa-siapa. Dia hadir sebagai seorang profesional saja. Bisa nggak kita sebut sebagai raja kecil? Nggak bisa. Nggak ada raja tanpa rakyat. Itu loh. Artinya bahwa kalau disebut raja kecil, pasti dia punya rakyat. Sebelumnya kita sudah mengetahui tentang dunia. Kami rasa akan selalu berkata asalkan maka tinggal dan akan dipulih. Oke, aku bersumpah, aku siap berjalan perjalanan itu siap berpahala dan bercerita. Ini semua dapat kami tidak berserta semua gas dua rakyat bersama mata semua dapat kami yang keluar dalam dinamika. Nah, kami melihat rakyat dilakukan bersama presiden sebagai tidak sangat sama ayo saja sudah kemudian adanya kehidupan yang bersih dan sebenarnya yang sama pasti akan menutup untuk bersama untuk semua makhluk ini termasuk tokoh-tokoh ini. Jangan lupa kalau tidak boleh harus siap untuk kita dalam politik tidak terkawal. Kawan lawan sudah bisa saja dikatakan atau dikatakan belum jangan mudah terprovokasi aja. Semoga apa kata Prabowo dari kedudukan bukan sifat aja itu tidak itu sebenarnya aja kita terima Prabowo. Berarti seperti Bapak Prabowo sampaikan anak-anak Prabowo sudah membangun Indonesia ini. Nah, berarti seluruh Indonesia bersama Prabowo. Kalau Bapak bisa membela kepentingan dengan Bapak harus bersama rakyat Indonesia. Nah, Bapak sebagai presiden pemimpin juga Bapak harus tegas dan masalah ulama saja Indonesia ada presiden atau ekonomi. Nah, jangan kita terlalu akan bersama Bapak penting Bapak berarti Bapak selalu membela Indonesia ini. Yang selalu sangat kuat dan dikunci itu semoga Prabowo mampu Prabowo rakyat pemuda Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Mati terus Presiden Prabowo Subianto bersama Gensol seluruh mati Indonesia sudah mendukung Bapak. Rasa selalu untuk Prabowo sebagai berikan kesehatan demi membela rakyat Indonesia ini. Prabowo buktikan partai pendukung jangan akan pendukung saja demi membela rakyat Indonesia. Ini sekali strategi dan semua selalu balik untuk di NKRI. Kita Prabowo jangan juga kalau pemerintah seperti rakyat mendukung Anda. Nah, sekarang baliknya bisa seperti yang terlalu bersama membantu sampai kesempatan Jokowi ini. Semoga Indonesia berhukum dan makmur. Nah, secara cepat Presiden kreatif itu jangan lama-lama koordinasi yang membantu proyek dan keluar. Tindakan pertama mengajukan seluruh DPR yang berkonsentrasi dan siap. Nah, rakyat kecil bersama Prabowo bersisa Gensol saja. Harusnya mendukung Prabowo akan menjawab Indonesia ini demi membela kebenaran. Prabowo sah persiapan presiden kita pentingnya nanti belakangnya. Betul, Pak Presiden Prabowo akan mendukung pemerintahan Sulawesi Selatan DPD ini. Selalu mendukung Prabowo jangan pakai presiden Indonesia pemerintahan nanti. PKS tahu bahwa Pak Prabowo adalah orang yang betul. Nah, kalau sudah menunggu demi nanti masa pas karena kalau di ikut tentunya akan menunjukkan janjinya. Tapi akan bersama telah memperbaiki negara ini siap mendukung Pak Prabowo. Jangan sampai Pak dengan berusaha didominasi sama rakyat bahwa akan bergerak kalau ingin mengajukan demi berpresiden Prabowo ini. Nah,
Bertetapkan bersama Prabowo asal Prabowo bisa menerapkannya hukuman mati bagi terus kalau tidak berani rakyat alat mendukung Prabowo. Bahkan menghendaki hukuman mati bagi pelakunya terhadap pejabat korupsi miskin rakyat. Nah, pucat semua pejabat di Jokowi dan pejabat penegak hukum yang diangkat Jokowi termasuk pembantu Sumatera tidak mereka akan tetap melindungi desanya. Sampai kapal presiden kelima itu selalu mendukung negara ini sedang dirombak tahunnya dari undang-undang 45 sedang kembali di Indonesia dari bawah dan mata dunia. Nah, kalau Prabowo tidak berkomentar, Menteri Jokowi yang memajukan akan Gibran sendiri akan digulingkan kaki atas tanpa penderita. Prabowo rakyat bersama Majalah terakhir kalau memang ada suruh yang menjalankan pekerja demi membela rakyat Indonesia ini agar Indonesia makin maju dan makin maju terus. Nah, kalau Prabowo saya terkena kelewat kritik targetkan hukuman mati bagi kasus insya Allah negara Israel ini akan rakyatnya makmur. Nah begitu satu jenisnya kalau Bapak tidak usah ragu-ragu bersama tapi yang tidak menggunakan produk terus Indonesia. Kalau tidak tulus, kalau ini ada tulus, kamu untuk terbukti oleh mereka. Mau tidak jelas-jelas nah perbuatan Jokowi meskipun akhirnya keseluruhannya eksekusi di Indonesia berada di tengah-tengah Indonesia mereka ini tindakan yang kencang dan suaranya gak perlu kencang-kencang jika memang harus disihkan itu lebih baik presiden punya instrumen untuk delikatnya siapkan forum demi memiliki presiden adalah kursi Prabowo Subianto sepertinya saat dia tetapi bisa menegakkan pernyataan bangsa walaupun sudah langsung tetap semangat berjuang kepada negara bangsa ini. Nah, Pak Prabowo rakyat terima ini bersama Bapak demi mendukung kita segera apresiasi hukum penyalahkan seperti Bapak mereka itu lebih berbahaya daripada penyelenggaraan Bapak segera berpilih yakin Bapak bersama kita anak Indonesia dan jaga kesehatan demi membela rakyat Indonesia ini. Nah, jika Prabowo masih berada di lingkungan Prabowo jangan harap bagi Prabowo akan terus mengajari untuk hak kerja pada DPR dan lain terutama dengan Pak Jokowi apalagi dengan ijazahnya. Pak Prabowo berikan kita di speaker bertugas kita hati-hati mengenai biar cepat damai aman dan ada juga terapa di NKRI juga tak organisasi semua prinsip melindungi biar cepat tuntas. organisasi pun kalau pemimpin oleh orang aktif sulit untuk maju karena sebenarnya sendiri masih dari orang tiktok aja percaya orang ini kritik itulah yang mengucapkan itu bekerja baik tapi sebaiknya kita tunggu saja. Oke teman-teman sekian ada penjelasan saya sampai dan jangan lupa komen sampai di bawah ini. Terima kasih dan nanti video saya selanjutnya. Terima kasih.